Halo semuanya, kalian pernah mendengar gak sih apa itu negara berkembang? Negara berkembang adalah negara yang memiliki tingkat industrialisasi yang relatif rendah, pendapatan per kapita yang lebih kecil, serta standar hidup yang umum berada di tingkat menengah ke bawah dibandingkan dengan negara maju. Karakteristik negara berkembang meliputi ketergantungan pada sektor ekonomi, terkhususnya pada sektor primer seperti pertanian dan sumber daya alam. Akses yang terbatas terhadap teknologi modern, serta masalah sosial seperti rendahnya tingkat pendidikan dan pelayanan kesehatan yang belum optimal. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawa kalian untuk menjelajahi negara-negara berkembang yang ada di Oseania. Namun sebelum ke situ, kalian tahu gak sih di mana letak dari benua Oseania? Oseania adalah sebuah kawasan geografis yang sebagian besar wilayahnya terletak di Samudra Pasifik Selatan. Dari rasio peta yang sangat besar ini, kita tidak dapat melihat benua Oseania. Namun, jika kita memperbesar ukurannya menjadi lebih kecil lagi, maka kita akan melihat bahwasanya titik-titik kecil yang tadi kita lihat merupakan suatu pulau dan terdapat populasi di dalamnya. Oseania mencakup daratan utama yang besar seperti Australia, serta ribuan pulau yang tersebar di penjuru Samudra Pasifik bagian selatan. Oseania terdiri dari 10.000 pulau dan terdiri dari 14 negara yang semua negara ini menjadi satu kesatuan bernama benua Oseania. Luas kawasan Oseania yaitu sekitar 20 juta mil persegi, atau kira-kira yaitu sepertiga dari luas seluruh Samudra Pasifik. Namun jika kita pepatkan dalam satu daratan, Oseania hanya memiliki luas sekitar 3,29 juta mil persegi. Mari kita bahas satu persatu negara berkembang yang ada pada benua Oseania. Pertama, Mikronesia. Mikronesia terdiri dari gabungan pulau atol dan pegunungan dengan luas sekitar 702 km persegi dan populasi sekitar 115.000 jiwa. Penduduknya masih sangat bergantung pada tradisi dan budaya lokal yang kuat, dengan akses antar pulau yang menjadi tantangan utama karena kondisi geografis yang terpencar. Harapan hidup negara ini yaitu sekitar 70 tahun dengan angka kelahiran 22 per 1000 dan kematian bayi 15 per 1000 penduduk. Perekonomian negara ini didominasi oleh subsidi internasional, perikanan, dan pertanian sederhana, dengan PDB per kapita sekitar 3.650 US dollar. Kedua, Fiji. Fiji adalah negara dengan luas 18.274 km persegi dan populasi sekitar 900.000 jiwa, menjadikannya salah satu negara berkembang terbesar di Oseania. Perekonomian Fiji lebih maju dibandingkan dengan negara lain, yaitu didukung oleh sektor pariwisata serta pertanian, kelapa, gula, dan kakao. Dengan usia harapan hidup yaitu 67 tahun, angka kelahiran 20 per 1000, dan angka kematian bayi 17 per 1000 penduduk. Kondisi sosialnya cukup stabil meskipun masih ada ruang perkembangan khususnya dalam sektor kesehatan dan juga pendidikan. Yang ketiga, Kepulauan Marshall. Kepulauan Marshall berukuran 181 km persegi dengan populasi sekitar 59.000 jiwa. Merupakan negara atol yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim dan naiknya permukaan laut. Bantuan ekonomi negara ini terutama bergantung pada perikanan dan internasional.
dengan PDB per kapita yaitu mencapai 4.192 US dollar dan usia harapan hidup cukup tinggi sekitar 72 tahun dengan angka kelahiran 23 per 1000 dan kematian bayi 18 per 1000 penduduk. Penduduk Kepulauan Marshall mempertahankan budaya tradisional meskipun menghadapi tantangan modernisasi dan tekanan lingkungan yang semakin besar. Kondisi fisik yang berupa pulau atol kecil dan terpencil menyebabkan kesulitan dalam pengembangan infrastruktur. 4. Nauru. Nauru adalah negara terkecil di kawasan ini dengan luas hanya sekitar 21 km persegi dan populasi 10.000 jiwa. Dahulu negara ini sangat makmur dengan PDB per kapita mencapai 10.750 US dollar karena cadangan fosfat yang berlimpah. Tetapi kini perekonomian mengalami kemerosotan akibat kehabisan sumber daya alam yang memang sangat bergantung pada sumber daya alam tersebut. Usia harapan hidup sekitar 64 tahun dengan angka kelahiran 22 per 1000 dan kematian bayi 24 per 1000 penduduk. Pulau atol kecil ini menghadapi krisis ekonomi dan sosial akibat ketergantungan pada sumber daya yang akan habis dan menyebabkan tingginya tingkat kemiskinan dan masalah kesehatan masyarakat. Kondisi ini menghambat kemajuan pembangunan dan memperlambat kesejahteraan sosial warganya. Kelima, Palau. Palau memiliki luas 459 km persegi dan populasi 18.000 jiwa. Perekonomiannya cukup dan kuat dengan pariwisata bawah laut dan konservasi lingkungan sebagai sektor utama, sehingga PDB per kapitanya mencapai 13.652 US dollar. Usia harapan hidup penduduknya tinggi, sekitar 74 tahun, dengan angka kelahiran 18 per 1000 dan kematian bayi 12 per 1000 penduduk. Secara fisik, Palau merupakan pulau vulkanik dengan terumbu karang yang indah dan ekosistem laut yang kaya. Sosial masyarakatnya dilatar belakangi oleh keseimbangan yang kuat antara menjaga tradisi dan mengadopsi modernisasi sehingga negara ini mampu mempertahankan identitas budaya sambil mengembangkan potensi ekonomi yang berkelanjutan. Keenam, Papua Nugini. Papua Nugini adalah negara terluas di Oseania dengan luas sekitar 462.840 km persegi dan populasi sekitar 9 juta jiwa. Kondisi sosial yang sangat pluralistik dengan ratusan etnis dan bahasa yang berbeda. Namun negara-negara ini masih menghadapi banyak tantangan pembangunan. Ketujuh, Samoa. Samoa memiliki luas 2.842 km persegi dan populasi sekitar 200.000 jiwa dengan perekonomian yang berbasis pada pertanian tropis dan pariwisata. Usia harapan hidup cukup tinggi yaitu 74 tahun, angka kelahiran 18 per 1000 dan kematian bayi 12 per 1000 penduduk menunjukkan kondisi sosial yang relatif baik dibandingkan dengan negara berkembang lainnya. Sosial di Samoa sangat kuat dengan kehidupan komunitas yang erat dan tradisi adat yang terus dijaga. Yang kedelapan, Tonga. Tonga adalah negara kecil dengan luas 750 km persegi dan populasi 105.000 jiwa. PDB per kapitanya yaitu sekitar 6.783 US dollar, usia harapan hidup 72 tahun, angka kelahiran 20 per 1000 dan kematian bayi 14 per 1000 penduduk. Yang kesembilan, Tuvalu. Tuvalu merupakan negara atol kecil dengan luas 26 km persegi dan populasi sekitar 12.000 jiwa. PDB per kapita negara ini yaitu sekitar 5.798 US dollar, usia harapan hidup sekitar 67 tahun, angka kelahiran 22 per 1000 dan kematian 19 per 1000, mencerminkan kondisi kesehatan yang perlu diperbaiki. Ke-10, Vanuatu. Vanuatu memiliki luas 12.274 km persegi dengan populasi 318.000 jiwa. Perekonomian negara ini bergantung pada pertanian, perikanan, dan pariwisata dengan PDB per kapita yaitu sekitar 2.851 USD dan usia harapan hidup sekitar 70 tahun, angka kematian 25 per 1000, kematian dan kelahiran yaitu sekitar 22 per 1000 penduduk.
Secara fisik, pulau-pulau vulkanik yang aktif memberikan kekayaan alam sekaligus risiko geologis yang tinggi. Ke-11, Kepulauan Solomon. Kepulauan Solomon memiliki luas sekitar 28.400 km persegi dan populasi mencapai 700.000 jiwa. Ekonomi utamanya berbasis pertanian subsisten dan kehutanan. PDB per kapita negara ini cukup rendah, yaitu sekitar 2.385 USD. Usia harapan hidupnya yaitu 62 tahun, angka kelahiran 28 per 1000, dan kematian bayi 27 per 1000 penduduk. Menunjukkan kondisi sosial yang masih mengalami keterbatasan fasilitas kesehatan dan juga pendidikan. Ke-12, Kiribati. Kiribati memiliki luas 811 km persegi dan populasi sekitar 120.000 jiwa, dengan ekonomi terbatas dan mengandalkan perikanan dan bantuan luar negeri. Usia harapan hidup sekitar 68 tahun, angka kelahiran 27 per 1000, dan kematian bayi 25 per 1000 penduduk, menandakan kondisi kesehatan yang masih perlu ditingkatkan. Pulau atol yang menyebar ini sangat rentan terhadap banjir dan naiknya permukaan laut. Sosial masyarakat Kiribati sangat bergantung pada solidaritas komunitas yang kuat untuk bertahan menghadapi tantangan alam dan juga sosial. Ke-13, Selandia Baru. Selandia Baru merupakan negara maju di kawasan Oseania dengan luas sekitar 268.021 km persegi dan populasi sekitar 5 juta jiwa. Perekonomian Selandia Baru didukung oleh sektor pertanian modern, teknologi pariwisata dan jasa dengan PDB per kapita yang tinggi sekitar 42.000 USD. Kondisi sosial menunjukkan indikator kesehatan dan pendidikan yang sangat baik dengan usia harapan hidup sekitar 83 tahun, angka kelahiran 12 per 1000 dan angka kematian bayi yang rendah yakni 4 per 1000 kelahiran hidup. Secara fisik, Selandia Baru terdiri dari 2 pulau utama dengan lanskap pegunungan, dataran rendah di pinggir kota, dan garis pantai yang memanjang. Dari ke-13 negara yang telah dianalisis, memang terlihat beberapa perbedaan dari perekonomian, sumber daya alam, serta sosial budayanya. Berikut merupakan rangkuman analisis berdasarkan indikator negara maju dan berkembang di kawasan negara-negara di Oseania. Bisa dilihat berdasarkan perhitungan, maka kawasan Oseania tergolong negara berkembang, yaitu sebanyak 87%. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga pemaparan tadi dapat menjadi manfaat dan juga ilmu pengetahuan bagi siapa saja audiens yang melihatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.